semuanya, welcome back my channel. Balik lagi sama aku Huri. Aku mau sharing ke kalian semua alasan kenapa ibu hamil sulit tidur. Nah, buat kalian yang mungkin sedang hamil, apakah itu trimester pertama, kedua, ataupun ketiga, pasti mengalami fase yang namanya sulit tidur. Kalau misalnya trimester pertama ada sulit tidur nggak? Ada dong pastinya. Tapi ini nggak semua ya, nggak semua wanita hamil ya, ataupun nggak semua ibu hamil mengalami yang namanya sulit tidur. Kenapa? Karena hanya 78% doang ibu hamil yang mengalami sulit tidur ketika hamil. Nah, buat kalian semuanya yang penasaran apa aja alasan ataupun penyebab si ibu hamil sulit tidur, stay tune. Mungkin ada juga dari yang kalian ibu hamil yang memang gampang banget tidur. Jadi begitu jumpa bantal langsung tidur, begitu jumpa kasur langsung tidur, atau begitu jumpa sofa langsung bisa tidur dengan aman, nyaman, dan tenang gitu ya. Tapi enggak dengan 78% perempuan yang aku sebutin ini tadi, yang ibu hamil 78%-nya mengalami sulit tidur karena beberapa faktor ataupun beberapa penyebab yang bakal aku sharing di video ini. Jadi, apa aja penyebab si ibu hamil sulit tidur? Yang pertama adalah mual ataupun muntah. Nah, ini kalau misalnya di trimester awal, pasti mual muntah ini bakal mengganggu kalian untuk tidur. Jadi karena walaupun namanya morning sickness, tapi yang kayak pernah aku sharing di video-video aku sebelumnya, morning sickness itu nggak hanya terjadi di pagi hari, tapi bisa aja terjadi di siang, sore, malam. Jadi kapan aja mual muntah itu bisa terjadi. Nah, buat kalian yang mungkin mau mengatasi gimana caranya mual muntah, kalian bisa cek video aku yang ini ya. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua, ayo coba tebak, kenapa bisa sulit tidur buat ibu hamil? Yang kedua adalah insomnia dan overthinking. Nah, ini mungkin banyak banget dialami sama ibu-ibu hamil yang baru hamil anak pertama, ataupun punya riwayat keguguran sebelum-sebelumnya, ataupun hamil anak kedua, ketiga. Mungkin ada juga beberapa orang yang overthinking ya. Nah, aku sendiri juga pernah sih overthinking. Kayak nggak bisa tidur tuh, kayak mikir gini, ini baby aku sehat aja nggak ya? Terus baby aku bakal kenapa-kenapa nggak ya? Atau deg-degan mau ketemu sama dokter, konsultasi sama dokter. Misalnya dokternya bilang 2 minggu ke depan ntar konsultasi lagi ya. Nah, pas waktu menunggu di jeda 2 minggu itu bakal overthinking. Kok dokter suruh balik 2 minggu lagi ya? Bakal kenapa-kenapa nggak ya sama janin aku? Kehamilan aku sehat-sehat aja nggak ya? Nah, itu bisa jadi buat kalian insomnia ataupun susah tidur dan bisa berpikiran yang berlebihan. Atau mungkin pikiran-pikiran overthinking yang lain yang buat kalian kayak yang sebenarnya nggak perlu dipikirin tapi terfikir. Nah, itu biasanya sering dialami juga oleh ibu hamil. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah selalu ataupun sering kelaparan. Nah, biasanya nih kalau misalnya ibu hamil di trimester awal, ada beberapa orang yang memang kelaparan, agak gampang lapar gitu. Tapi pas waktu mikir mau muntahnya jadi mikir-mikir lagi, nggak mau makan ataupun nggak nafsu makan. Buat kalian yang penasaran gimana cara menaikkan selera makan ibu hamil, kalian bisa cek video aku yang ini. Nah, kalau misalnya kalian gampang lapar ataupun sering lapar, itu juga bisa buat kalian susah tidur. Jadi usahakan sebelum kalian tidur, tapi nggak makan yang berat ya. Misalnya di jam 6 sore kalian udah makan yang berat, porsi misalnya makan yang makanan pokok gitu, tapi pas waktu di atas jam itu kalian udah ngemil yang ringan-ringan tapi bisa buat ngeganjel perut selama sampai besok pagi gitu. Jadi nggak akan buat kalian ngerasa lapar lagi. Itu juga bisa mengganggu kualitas tidur kalian. Nah, yang keempat apa? Yang keempat adalah si ibu hamil sering buang air kecil ataupun sering pipis. Nah, ini biasanya terjadi di malam hari ya, bakal sering buang air kecil. Kenapa? Karena kandung kemih kita tuh udah ditekan sama yang namanya rahim. Jadi begitu janin itu mulai tumbuh ataupun mulai berkembang, jadi otomatis kan rahimnya mulai membesar tuh. Nah, ketika membesar itu otomatis bisa menekan kandung kemih. Ketika kandung kemih ditekan, walaupun kita minum airnya sedikit, tapi kayaknya pengen pipis, bentar-bentar pengen pipis, bentar-bentar pengen pipis. Nah, itu wajar aja terjadi ya. Jadi kalau misalnya kalian, tapi ada beberapa orang juga yang nggak ngalamin yang kayak gini. Nah,
kayak yang pernah aku sharing di video-video aku sebelumnya, nggak semua, ingat ya, nggak semua yang dialami sama ibu hamil A harus dialami sama ibu hamil B. Jadi setiap ibu hamil itu tuh beda-beda pengalamannya, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Nah, mungkin dari beberapa yang aku sebutin penyebab susah tidur ini nanti hanya ada beberapa, misalnya si ibu hamil A hanya mengalami 4 dari 10 misalnya yang aku sebutin, ataupun si ibu hamil B hanya mengalami sekitar 7 misalnya dari 10 yang aku sebutin. Tapi nggak semua, hampir rata-rata mengalami beberapa penyebab yang aku sebutin ini, gitu ya. Nah, yang kelima apa? Yang kelima adalah heartburn ataupun sensasi panas, sensasi kayak terbakar di bagian kerongkongan, dada sama perut. Nah, ini juga mungkin sering dialami sama ibu hamil ketika trimester awal. Tapi ada beberapa juga yang sharing di aku, itu trimester ketiga masih merasakan sensasi panas ataupun sensasi terbakar di kerongkongan sama di dadanya. Ini penyebabnya kenapa? Penyebabnya karena kalian konsumsi makan makanan yang bisa memicu yang namanya asam lambung naik. Nah, yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah kaki kram. Nah, kalau kaki kalian kram, ini juga bakal buat kalian ngerasa nggak nyaman untuk tidur. Jadinya buat kalian jadi susah tidur. Ini juga jadi salah satu penyebab kenapa si ibu hamil susah tidur ketika hamil. Nah, yang ketujuh ya, kalau aku nggak salah. Ya. Yang ketujuh adalah si ibu hamil merasa kayak sesak nafas ataupun sulit bernafas ataupun nafasnya pendek. Nah, ini juga bakal buat si ibu hamil susah untuk tidur. Kenapa jadi susah nafas kayak gini? Karena apa? Karena ketika rahim kita ngembang ataupun nambah gede si babynya, itu bakal menekan diafragma kita. Jadinya ketika diafragma kita tertekan, kita jadi kayak susah untuk nafas gitu, sulit untuk nafas. Jadinya kita kayak ngerasa kayak sesak nafas gitu loh, kayak menghirup udara gitu. Kan apa? Yang kedelapan adalah si ibu hamil terjaga ketika tidur di malam hari karena mimpi aneh. Kalian pernah nggak sih kayak mungkin kalian mimpi yang aneh-aneh yang buat kalian kayak sebelum-sebelumnya nggak pernah mimpiin itu, terus tiba-tiba jadi mimpi aneh? Karena ada beberapa ibu hamil juga yang mimpi kayak, misalnya ya, yang pernah aku baca ya, mimpi banjir, mimpi kelelep ataupun tenggelam, terus ada mimpi yang kayak melahirkan gitu. Pokoknya mimpinya aneh-aneh deh yang nggak masuk di logika. Kenapa mimpi kayak gini? Mungkin aku bakal sharing di next video ya. Nah, yang kesembilan apa? Yang kesembilan adalah si ibu hamil merasa kegerahan ataupun kayak apa ya? Gerah sih. Gerah, namanya kegerahan. Jadi kayak walaupun suhunya itu udah dingin, udah pakai kipas angin misalnya, ataupun udah pakai pendingin ruangan ataupun AC misalnya gitu ya, udah volumenya tuh udah buat dingin banget buat orang lain, tapi buat kita ibu hamil tuh kayak ya ampun masih gerah, masih panas gitu, kayak pokoknya masih gerah aja. Nah, ini karena perubahan hormon ya, kenapa bisa kegerahan kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian udah baru selesai mandi gitu tapi masih kayak ngerasa kegerahan, nah ini wajar aja terjadi. Dan kalian nggak usah ngerasa kayak padahal suhu tuh lagi dingin-dinginnya tuh, lagi hujan, terus kalian pakai kipas angin misal atau pakai AC tapi masih tetap panas, masih juga tetap ngerasa kegerahan. Ini juga bisa menyebabkan si ibu hamil sulit tidur. Nah, yang ke-10, yang terakhir apa? Ini tuh yang paling sering dialami ibu hamil ketika masuk trimester 2 naik ke trimester 3 ataupun di trimester 3 udah mau melahirkan. Bayi akrobatik di dalam perut. Ya ampun, kalau misalnya ini tuh terjadi di siang hari, kita kayak happy gitu kan, kayak senang kan. Wah, dia gerak-gerak nih. Malahan waktu di kehamilan masuk trimester 2, ketika kita udah tahu bayi kita mulai gerak, kita mulai happy dong. Mulai hampir kayak tiap hari coba membuat dia bergerak gitu. Kadang-kadang dia lagi tidur digangguin gitu biar dia gerak, mau lihat pergerakannya. Tapi kalau misalnya udah masuk trimester 3, dia bakal bergerak di malam hari, tapi nggak semua ya. Sebagian tuh bakal bergerak di malam hari, di siang harinya si babynya bobo. Kenapa? Karena di siang hari si ibu hamilnya beraktivitas, jadi ngelakuin ini, ngelakuin itu. Jadi si babynya tuh ngerasa nyaman di dalam perut gitu, kayak ngerasa kayak digoyang-goyang gitu loh. Jadi dia bobo aja, anteng aja gitu. Tapi begitu pas waktu udah malam hari, kita udah berhenti beraktivitas, nah babynya mulai berakrobat ataupun mulai bangun untuk
bukan ngegangguin sih, ya untuk menunjukkan loh kok nggak ada pergerakan lagi nih, aku masih mau bobo nih misal gitu ya. Nah ini juga bisa terjadi ketika ibu hamil masuk trimester 2 ataupun trimester 3. Nah ini dulu informasi yang bisa aku sharing, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian semuanya. Buat yang sedang hamil di masa pandemi kayak gini, kalian jaga-jaga terus kesehatan kalian. Kalau misalnya dikasih suplemen ataupun vitamin sama dokternya, dikonsumsi untuk kesehatan kalian sama babynya juga. Buat kalian yang sedang program hamil, aku doain terus, mudah-mudahan walaupun di tengah pandemi kayak gini, kalian bisa sukses dapat 2 garis positif, 2 garis dan positif hamil. Terus buat kalian yang masih single, aku doain mudah-mudahan bisa segera dipertemukan sama jodoh kalian, jadi bisa segera menikah dan bisa menikmati indahnya hamil juga. Buat kalian yang sedang hamil dan menunggu harap-harap cemas, aku doain ya mudah-mudahan sehat-sehat terus sampai dengan lahiran nanti. Yang udah kirim foto baby, terima kasih, aku seneng deh. Kenapa? Karena itu jadi mood booster bagi aku. Nah aku minta maaf banget, nomor WA aku yang satu lagi itu sedikit trouble, jadi agak sulit untuk aku balas chat. Nah karena kebanyakan banget chat, komen di YouTube aja aku belum sempat balas. Kebanyakan aku balas di via DM, jadinya yang di WhatsApp itu udah bercampur aduk gitu loh, kayak yang jualan sama yang sharing-sharing. Jadinya aku kayak harus filter lagi dan harus balas dulu yang mana yang benar-benar urgent ataupun yang penting. Aku minta maaf banget ya semuanya ya teman-teman ya. Sehat-sehat terus ya kalian semuanya. See you in the next video. Assalamualaikum.